sebenarnya tuh kita tuh sama gitu ya. Artinya tuh secara kapasitas mahasiswa itu nggak akan jauh berbeda gitu. Cuman di satu momen hidup kita ya, waktu ujian tulis atau waktu itu itu kan ujian tulis untuk masuk universitasnya, kalian itu yang balik ke mana tadi tips and trick ya. Ya seperti yang saya mention tadi, yang pertama kita support system itu akan sangat membantu ya buat kita develop diri kita. Cuap-cuap podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cuap, Communication in University of Andalas podcast, ngobrol asik gak asal cuap. Kali ini bareng aku Sri Rahmayanti atau Cici, kita akan ngobrol-ngobrol asik. Dan yang paling menarik di episode kali ini, kita ada segmen Cuap in Collab. Nah, segmen ini sahabat cuap, kita akan datangkan narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa dari luar departemen kita, yang mana dari narasumber kita ini kita akan mengulik informasi yang tentunya bermanfaat untuk sahabat cuap dan all crew di sini tentunya. Oke, di kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber. Beliau merupakan salah seorang dosen dari Departemen Manajemen. Ada Bapak Ares Albiru Amsal, SEMSN. Halo Bapak. Halo. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat cuap, beliau merupakan lulusan S1 dan S2 Universitas Indonesia, dan sekarang Pak Ares sedang menempuh pendidikan S3-nya di Universitas Manchester, Inggris. Betul ya Pak ya? Ya, menarik banget nih, kita akan bahas seputar kuliah dan karir sama Bapak. Sebelumnya Pak, saya mau tanya, karena Bapak sedang menjalankan S3, berarti sekarang masih menjalankan S3, sedang berlangsung ya Pak? Iya, jadi status kita sama nih, mahasiswa. Sama-sama mahasiswa. Oke. Mungkin sebelumnya Cici boleh tanya latar belakang Bapak atau sekarang kesibukan Bapak itu apa aja sih selain sekarang jadi mahasiswa S3? Boleh, silakan. Iya, kalau sekarang banget itu kan saya sekarang jadi mahasiswa S3 di Alliance Manchester Business School namanya, University of Manchester di Inggris, United Kingdom gitu. Nah, aktivitas kalau di Inggris ya sekarang gitu, saya juga jadi representatif dari teman-teman cohort kita namanya di tahun 1 mahasiswa PhD di Departemen Manajemennya dan Marketing. Dan juga aktif ya di kegiatan kayak pengajian Indonesia ya, gitu, organisasi kayak gitu. Terus juga di komunitas PhD UK-nya. Gitu. Terus juga Bapak awardee dari LPDP berarti ya Pak ya? Keren banget. Nah, oleh pajak enggak? Iya, siap. Kalau gitu kita bicara dulu seputar pertama dunia kuliahnya gitu ya Pak. Okay. Kalau kita bicara tentang dunia kuliah, bedanya gitu ketika kuliah di sini dan di sana, perbedaan apa sih yang paling signifikan yang Bapak rasain gitu? Oke, saya bandinginnya berarti dengan waktu saya mahasiswa S1, terus S2 dan S3 ya, gitu. Nah, waktu saya ngerasain jadi mahasiswa S1 dan S2 di Universitas Indonesia, yang paling kerasa bedanya adalah gimana kita harus ngerjain final project gitu. Jadi kalau di situ mayoritas penilaian dari satu mata kuliah tertentu atau hampir semua sih kalau saya hampir semua mata kuliah itu dinilai 100% dari final project. Gitu. Kalau kita kan enggak dari keseharian ya, gitu. Kalau mayoritas kita itu pasti dipecah ya, ada absen, terus ada kehadiran, tampilan, terus ke presentasi kayak gitu, terus ada tugas-tugas dan kuis. Kalau yang saya alami di situ final project gitu, jadi yang lain nggak dinilai. Nggak begitu. Kenapa? Karena setelah saya menjalani 1 semester misalnya, dan merasakan final projectnya itu seperti apa, itu nggak bakal bisa dikerjain kalau kita nggak pernah masuk kelas. Oke, kalau nggak emang dari awal kita ikutin. Dan itu nggak bisa kita kerjain 2 minggu.
kepepet 2 minggu ya gitu. Kalau di Indonesia sih biasa 3 hari itu kelar lah, bisa sehari lah selesai gitu. udah lalu gitu. Iya, jadi awal pertama kali saya ngerjain tugas, saya udah ngerjain 2 minggu sebelumnya gitu. Dengan mindset, bisa lah, saya udah nggak deadliners. Bisa lah. Ini pas awal-awal banget ya Ini berarti. awal-awal nih, saya udah nggak deadliners nih, saya udah 2 minggu sebelumnya tuh udah ini Udah 1 prepare. minggu selesai lah gitu. Jadi seminggu sebelum deadline, saya akan kumpulin. Ternyata itu nggak bisa gitu. Idealnya itu 2 bulan atau 1 bulan sebelum deadline, itu draft satunya itu harus sudah jadi kayak gitu. Dan itu mayoritas saya tanya juga sama teman-teman master di situ ya gitu. Iya, nggak jarang orang nangis-nangis nulis tugas kayak gitu. Jadi saking bobotnya emang di situ ya gitu. Jadi kalau itu fail, ya kamu fail mata kuliah tersebut gitu. Walaupun nanti ada mekanisme selanjutnya ya kalau kita fail. Gitu. Oke, berarti ini yang perlu dicatat sama kita yang mau ngelanjutin S2, S3, berarti gambarannya kayak gitu ya Pak. Kalau kita di Indonesia kebiasa mahasiswanya yang kepepet, kalau di luar nggak bisa. Sangat tidak bisa. Oke. Terus juga kalau kita berbicara seperti itu, sekarang kan mahasiswa, terutama juga Sri, Ci, teman-teman juga S1 yang mau lanjut S2 kan emang banyak pengen gitu karena beasiswa segala macam. Kalau misalnya Bapak nih sebagai mahasiswa kayak gitu, kalau dulu emang udah ada goals atau yang rentetan pengen S1 saya lanjut S2, S2 saya lanjut S3, atau memang pas setelah selesai S1 mau ngapain lagi ya, lanjut S2 deh, atau gimana kalau yang versi Pak Ares? Iya, kalau dari background keluarga emang pendidik ya kayak gitu. Jadi menempuh pendidikan itu sebenarnya suatu path yang biasa gitu kalau saya lihat di keluarga saya gitu, S1, S2 gitu. Nah, pas S2 udah ngerasain ya post bachelor degree itu saya udah mikirin kayak enak juga nih kalau lanjut S3 gitu. Cuman saya nggak mau di Indonesia lagi dong kayak gitu. Karena ya kalau dosen di UI udah tahu kan karakter saya tuh kayak apa nih, bandel-bandelnya udah tahu nih. Jadi kalau saya di situ lagi bakal susah nih kayaknya ya kayak gitu. Jadi saya udah target buat kuliah di luar negeri itu kayaknya udah sejak 2015 sebenarnya gitu. Walaupun tereksekusinya itu 2021 dapat beasiswanya. Oke, terus juga kalau bicara tentang opportunities, kalau dari pandangan Pak Ares buat terutama kita yang mahasiswa Indonesia dan di Universitas Andalas itu gimana kalau untuk lanjut keluar? Iya, saya bandingin ya sama teman-teman di master ya yang ada di Universitas Manchester itu gitu. Sebenarnya baik anak Universitas Andalas, Universitas Indonesia, anak ITB, UGM, dan juga kalau bisa saya recall pengalaman saya ketemu teman-teman saya Indonesia dan dari kampus-kampus lain waktu saya di Depok dan di Jakarta itu sebenarnya tuh kita tuh sama gitu ya. Artinya tuh secara kapasitas mahasiswa itu nggak akan jauh berbeda gitu. Cuman di satu momen hidup kita ya, waktu ujian tulis atau waktu itu kan ujian tulis untuk masuk universitasnya, kalian tuh yang mau ditakdirkan. Kalau saya dapatnya tuh di pilihan di UI kayak gitu kan gitu. Cuman setelah kita menjalani masa kuliah itu sangat tergantung dengan mahasiswanya itu sendiri kayak gitu. Jadi nggak akan jauh berbeda gitu. Nah, signifikansi pasti ada diferensiasinya ya antara kampus-kampus itu ya gitu. Nah, terutama di kampus Jawa, apalagi yang angkatan junior saya mungkin yang sebesar kalian ya gitu. Mereka itu rata-rata lulus S1 itu biasanya IELTS-nya tuh udah 6,5 gitu. Udah standar untuk bisa keluar negeri gitu, ngambil master keluar negeri. Jadi mereka tuh hanya nggak struggling di situ. Mereka hanya butuh ngambil opsi dia mau apply beasiswa atau cari kerja gitu. Bukan nyari kerja atau belajar bahasa Inggris. Belajar ulang gitu. Karena dia udah set standarnya udah langsung di situ kayak gitu. Bahkan beberapa yang saya temuin juga udah 7 semacam kayak gitu, udah bagus-bagus gitu. Oke. Berarti emang peluangnya itu udah gede sekarang ya Pak ya? Kalau untuk apalagi mahasiswa yang Gen Z yang kayak gitu, karena teman-teman juga bahasa Inggrisnya udah pada bagus-bagus. Berarti kalau dulu struggle-nya dari angkatan yang dulu itu harus belajar bahasa Inggris ulang kayak gitu ya Pak? Saya pun belajar ya, artinya itu secara bakat, linguistik itu bukan bakat ya, bukan bakat saya untuk akuisisi satu bahasa itu gitu.
Kan memang ada orang yang secara oral atau verbal itu dia cepat ya. Gitu. Buat saya itu bukan kayak gitu. Nah, strugglingnya saya pasti ada ya, dan itu saya kejar itu waktu S2 sebenarnya kayak gitu. Waktu S2 itu ada. Walaupun selama kuliah S1 minimal textbooknya itu udah bahasa Inggris gitu. Makanya waktu tes pertama kali ya reading itu ada section saya ngumpulin poin yang paling besar tinggi. Karena kemungkinan apalagi sekarang kayak anak-anak Gen Z tuh kecil-kecil udah nonton YouTube gitu kan. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa gitu. Minimal kalau nggak reading ya listeningnya juga udah cukup bagus ya, saya asumsiin ya. Kalau dia nggak speaking dan writingnya dia mungkin dia jarang gitu kan. Minimal reading dan listening itu udah bagus. Insya Allah ya. Oke. Terus juga masih lanjut tentang mahasiswa, survive-nya di sana. Mungkin selama S1, S2 juga S3 selama jadi mahasiswa itu gimana Pak? Oh itu ya red saya itu maksudnya status saya itu survivor ya. Survivor artinya gini, survivor itu kan di batas aman lah ya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh support system karena sekarang nyebutnya ya. Kalau dulu saya nggak ada istilah support system. Yang penting ada orang yang bisa saya minta bantuan kalau ujian mau dilakukan gitu di kampus tersebut gitu. Jadi karena saya juga waktu di S1 udah sering ya organisasi segala macam, saya udah tandai ini kamu nanti buat mata kuliah ini ya gitu. Ini mata kuliah ini, terus senior juga saya mintain ya asdos kayak gitu. Yang alhamdulillah mereka juga sangat welcome banget gitu buat bantu gitu. Orang-orang yang memang secara waktu dia itu ya tidak terlalu bagus lah memanage waktunya ya gitu. Artinya kan waktu kuliah itu kita kadang nggak balance ya gitu, nggak balance, dan kita punya idealisme sendiri kayak gitu. Dan itu pasti ada tekanan ya gitu. Dan alhamdulillah seperti sistem itu sangat membantu ya gitu di detik-detik terakhir untuk ujian dan seperti itu ya kita akan support. Berarti networking tetap dijaga gitu ya Pak? Oh pasti banget gitu. Kalau enggak mungkin susah sih. Itu benar-benar berarti ngerasain di sana kita nggak bisa hidup sendiri gitu ya? Sangat nggak bisa gitu. Dan mereka sangat sportif ya. Dan kalau udah mau bantu itu ya, lingkungan saya minimal ya gitu. Sangat totalitas gitu. Artinya jam 10 malam pun saya nyampe misalnya di kosannya dia ya, terus saya capek bang tab dulu ya belajar. Istirahat dulu jam 3 pagi aja deh. Tapi mereka oke gitu ya Pak? Oke aja kayak gitu. Karena kita dekat ya, itu sangat ya. Kalau sekarang kan bahasanya support system ya. Kalau kemarin dulu itu kan ya kita ada teman-teman grup atau yang dekat gitu, satu organisasi yang emang dia tuh secara basic itu lebih pintar ya gitu, lebih pintar kayak gitu. Dan itu emang dia lebih dari asdos segala macam waktu mereka kuliah. Seru. Karena kan kalau misalnya di kita, di budaya kita di sini ada yang kayak nggak enak, takut ngeganggu gitu-gitu kan. Berarti kalau kita mahasiswa itu penting juga kita bangun networking itu tadi, kita jaga itu tadi, karena biar bagaimanapun, apalagi kita kalau di luar gitu ya Pak ya, pasti kerasa banget butuhnya support system tadi gitu ya. Iya, kalau di luar sebenarnya bukan untuk belajar gitu. Karena kalau di luar kayak belajar itu lebih ke individu ya gitu. Iya. Cuman kalau saya lihat stress release-nya yang teman-teman tahu bahwa kita tuh sama-sama menderita. Sama-sama menderita di negeri orang. Ya, itu udah cukup inilah gitu. Sangat memperkuat kita gitu. Kalau tugas ya balik sendiri-sendiri gitu. Kecuali ada tugas kelompok sama teman-teman internasional ya itu pasti ada dinamikanya sendiri lagi. Tadi kita udah bahas mahasiswa, nah sekarang karirnya Pak Ares kayak gitu ya. Berarti kan Bapak sekarang dosen, sebelumnya mungkin Bapak? Ya, saya waktu lulus S1 itu entrepreneur ya, jalurnya itu kayak gitu. Itu saya sempat bareng-bareng teman-teman ITB, terus sembari saya S2 ya gitu. Kita bangun startup di bidang IT finance kayak gitu. Dan udah sempat juga dapat funding. Cuman dinamikanya kan sangat fluktuatif ya kalau startup tersebut gitu. Nah sempat juga lebih ke bisnis konvensional gitu, diternakan gitu. Sembari saya mempersiapkan kayak gitu, mempersiapkan S2 itu siap. Terus waktu lulus harus pilih gitu, saya tetap lanjut gitu di bisnis atau saya di dunia akademik gitu.
Nah waktu itu saya balik ke Padang, milih Padang untuk jadi akademisi. Jadi akademisi itu terus dosen. Dan sekarang Bapak masih melanjutkan ini, berarti yang dosen masih tetap berlanjut atau ini dulu bukan berhenti siapa ya kalau istilahnya? Tugas belajar sih, tugas belajar. Jadi kalau dosen itu lanjut studi S3 itu kan sebenarnya untuk kepentingan karirnya ya. Dan kepentingan karirnya itu kan kepentingan universitasnya gitu. Artinya kalau teman-teman lihat prodi tertentu A ya akreditasinya atau sekarang unggul kayak gitu. Itu salah satu penilaiannya adalah rasio doktoralnya juga. Berapa banyak? Makanya dosen itu nggak akan tidak akan ditahan gitu. Iya, nggak akan ditahan atau dilarang gitu. Dan statusnya pasti akan di-keep kayak itu oleh universitasnya. Gitu. Oke. Terus terakhir nih Pak, saya mau tanya life goals-nya Pak Ares. Life goals ya masuk surga lah. Iya, amin. Itu pasti ya. Itu semua kita mau banget gitu ya. Iya. Tapi mungkin di sini yang lebih hedonis ya. Hedonis. Mungkin dari karir tadi mungkin ya. Iya, goalsnya jelas ya. Kalau dosen itu bagusnya kita nggak sama di eksekutif ya ataupun di profesional gitu. Karena jabatan tertinggi dosen itu adalah seorang guru besar atau profesor gitu. Dan semua orang bisa mencapai itu gitu. Beda dengan kalau kita di perusahaan yang goalsnya misalnya jadi CEO atau direktur ya nggak semua orang dong bisa jadi CEO. Nah, goals kalau jadi dosen pasti jadi guru besar ya. Cuman ada juga emang sih beberapa yang goalsnya itu jadi dosen. Gitu. Jadi kalau udah jadi dosen udah tercapai. Udah tercapai gitu. Bonus aja gitu. Kalau yang lebih bagusnya bagi universitas tentunya jadi guru besar secepat mungkin. Gitu. Makanya setelah S3 selesai doktoral pasti yang dikejar itu adalah guru besar. Siap. Menarik banget Bapak. Terus kayaknya nggak afdol kalau kita tuh nggak nanya tips, trik seputar kuliah tadi dan karir, karena Pak Ares sekarang posisinya juga sama kita mahasiswa, beda tingkatannya dan juga untuk karir tentunya. Silahkan Pak Ares. Ya sebelumnya saya mau spill dikit nih gitu hal-hal yang mungkin jarang dibilang oleh teman-teman yang kuliah di luar negeri, yang saya baru tahu itu di luar negeri terjadi, dan teman-teman master yang mungkin di sini juga mau kuliah master di luar negeri, bahwa kalau kita terutama di Inggris ya dan di kota-kota besar Inggris gitu, kalau teman-teman kuliah di luar negeri dan itu di Inggris di kota-kota besar itu teman-teman ketemu native Englishnya itu akan jarang di kelas. Oke. Kenapa? Karena teman-teman kalian itu kebanyakan pasti dari negara lain ya, seperti China gitu, terus India, Pakistan gitu. Dan itu mereka kampus Inggris pun memang targetnya itu gitu. Dari yang luar gitu. Dari yang luar, karena mahasiswa di Inggris ataupun orang-orang di Inggris mereka nggak perlu sampai S2, S3 buat jadi dapat kerjaan yang sangat bagus gitu. Mereka cukup D3 atau college gitu. Dan kalau S1 itu pun udah oke banget gitu. Sebenarnya mereka ngembangin sesuai dengan karir mereka gitu. Jadi banyak juga tuh teman-teman yang kaget yang master ya. Iya. Ketemunya nggak yang natif kan, kalau yang di pikiran kita iya, kan. saya ketemu British nih. Tahunya enggak ya gitu. Iya. Makanya ini perlu saya sampaikan juga ya buat teman-teman bahwa itu ekspektasi yang di realita akan berbeda. Akan berbeda kecuali kita punya circle, punya komunitas lain di luar itu ya gitu. Iya, baru kita bisa berinteraksi gitu dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Oke. Nah, balik ke mana tadi tips and trick ya. Ya, seperti yang saya mention tadi, yang pertama kita support system itu akan sangat membantu ya buat kita develop diri kita gitu. Karena ya kalau kuliah di kampus top ya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu, itu physical environment ataupun fasilitas itu karena akan cepat jenuh gitu. Baru nyampe pasti udah bagus ya gitu, atau jalan-jalan gitu kan bagus ya untuk kuliah di sini gitu. Cuman itu akan satu semester udah kalian udah nggak akan merasakan hype-nya lagi gitu. Cuman berinteraksi dengan orang-orang yang membangun diri kalian secara personal itu yang nggak bisa ya jangka panjang ya, nggak bisa kita negasikan dalam perkembangan diri kita gitu.
Nah, bisa teman-teman yang emang secara target karir kalian selaras atau sama gitu, atau dia bisa juga ngasih masukan ke kalian terkait mata kuliah misalnya, kayak teman-teman yang lebih pintar dari kalian, kayak teman-teman yang emang mungkin lebih fokus ya belajarnya dari kalian gitu. Dan itu sangat bagus ya. Kita tuh untuk mencari orang-orang atau ada di circle yang di circle itu kalian gak jadi nomor satu. Iya. Nah itu. Biar terus belajar. Kalau kalian jadi nomor satu di situ, kalian harus cari yang lain lagi gitu. Buat itu jangan bersandarnya. Ya buat kalian tetap berkembang secara individu kayak gitu. Terus pastinya ada ini ya, walaupun agak klise ya, disiplin, manajemen diri gitu. Cuman hal-hal seperti itu waktu saya dengar di Indonesia, Res kalau S3 tuh kita akan diajarkan self-disiplin banget loh. Itu kan udah dari dulu gitu. Ternyata rasainnya itu benar-benar penting ya waktu kita kuliah di luar itu gitu. Karena secara karakter dosen ataupun profesornya itu sangat fleksibel ya orangnya gitu, dan tanggung jawab itu di kamu gitu, yang kuliah itu kamu. Bukan saya gitu, dan kamu tuh udah cukup major buat nentuin kamu sendiri. Jarang banget kalau kayak yang Pak Ares bilang, kalau untuk masalah disiplin yang kayak gitu emang udah wajib dari kita. Tapi yang menarik yang itu tadi tuh, kayak kita tuh butuh support system dalam menempuh dunia pendidikan, apalagi kalau kita udah di luar. Nah gitu sahabat cuap, dari apa yang udah Pak Ares bilang, bisa aku simpulkan bahwasanya dalam dunia kuliah dan karir itu tujuan apa yang ingin kita capai, opportunities itu banyak, itu semuanya kembali ke diri kita lagi, kayak gitu ya Pak Ares ya. Kemudian juga penting yang namanya menjaga networking kita, kemudian juga interaksi kita dengan sesama, dan pastinya ketika kita sudah memilih untuk melakukan sesuatu, kita itu perlu tanggung jawab di dalamnya, seperti itu ya Pak Ares ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ares ya Allah, luar biasa banget kita bisa berkesempatan nih tim cuap kedatangan Pak Ares, yang mana beliau nih sahabat cuap ke Sumbarnya cuma berapa minggu Pak? 3 minggu. 3 minggu doang, dan bakal balik lagi ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Mudah-mudahan Pak Ares urusannya dilancarkan, amin. Doain survive. Amin survive pasti. Dan sahabat cuap mungkin yang ingin melanjutkan S2, S3 itu boleh banget, karena sekarang peluang beasiswa itu ada di mana-mana. Dan juga semuanya kembali lagi ke sahabat cuap, mau atau ketinggalan. Nah gitu. Untuk sahabat cuap, jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe tentunya channel cuap, dan juga mungkin bisa di follow Instagramnya Pak Ares gitu. Boleh Pak Instagramnya Pak? @aresamsal. Iya, dan juga beliau juga punya channel YouTube ya Pak ya. Oke, jangan lupa di subscribe juga channel YouTube beliau. Sekali lagi kita dari tim cuap mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Ares. Semoga bincang-bincang kita yang gak asal cuap ini bisa bermanfaat, memberikan informasi tentunya buat sahabat cuap yang lagi nonton. Jadi aku Sri Rahmayanti dan Ares Abdul Amsal. Dan Bapak Ares, kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.